Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Istirohah dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandenaran Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu public relation writing. Jadi, seorang public relation ataupun humas perusahaan tidak pernah terlepas dari kegiatan public relation writing. Lalu, apa itu public relation writing? Jadi, public relation writing adalah keterampilan menulis seorang public relation dalam menciptakan hubungan yang positif dan citra perusahaan dengan naskah-naskah ataupun tulisan yang dihasilkan melalui kegiatan menulis. Public relation writing bukanlah iklan. Meskipun dalam public relation writing ini isinya tentang suatu produk ataupun jasa, namun pada dasarnya public relation writing ini memiliki tujuan sendiri, yaitu untuk melakukan komunikasi atau persuasi, namun bukan untuk menjual. Jadi public relation writing ini hanya sekedar menyebarkan informasi mengenai produk atau jasa, tetapi tidak bermaksud untuk menjual. Public relation writing juga bukanlah sebuah publisitas, walaupun dalam public relation juga menyebarkan informasi lewat media massa kepada publik. Dengan kata lain, public relation dan publisitas dapat dikatakan saling berhubungan, karena publisitas termasuk ke dalam ruang lingkup program kerja yang dilakukan oleh public relation dalam menyampaikan informasi kepada publik. Seorang public relation untuk menghasilkan sebuah tulisan yang baik, seorang public relation harus mengetahui tentang kaidah-kaidah jurnalistik yang meliputi pemahaman mengenai cara memilih berita yang baik, kemudian nilai atau kandungan berita, bahasa jurnalistik, kode etik jurnalistik, dan lain sebagainya. Dalam menulis, ada dua tipe penulisan public relation. Yang pertama yaitu berkaitan dengan media relation atau press relation. Biasanya terletak pada naskah press release, press company, annual report, dan lain sebagainya. Yang kedua, berkaitan dengan media promosi, informasi, dan komunikasi perusahaan. Seperti naskah yang dipublikasikan melalui newsletter, company profile, leaflet, booklet, majalah, brosur, dan lain sebagainya. Ada beberapa tahapan dalam menulis. Seorang public relation harus memperhatikan tahap-tahapan dalam menulis berita. Yang pertama yaitu meliputi tahap perencanaan, kemudian tahap penulisan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi atau editing. Tahap perencanaan adalah tahap awal yang menentukan proses penulisan lebih lanjut. Pada tahap ini mencakup maksud dan tujuan menulis, seperti menentukan untuk siapa sasaran tulisan, kemudian apakah tulisan itu untuk dibaca atau didengar, kemudian dalam informasi ataupun berita yang ditulis itu harus didasari dengan pokok pikiran. Yang kedua adalah tahap penulisan. Pada tahap ini merupakan implementasi hal-hal yang ditetapkan pada tahap pertama tadi, yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap penulisan ini, bahasa tulisan yang digunakan harus diperhatikan tentang misalnya tentang bagaimana menggunakan bahasa yang baik, menggunakan menggunakan bahasa atau kata yang tidak terlalu bertele-tele, kemudian jangan menggunakan bahasa yang menggunakan kata-kata yang berlebihan. Kemudian informasi yang disampaikan pun jangan tumpang tindih. Pada tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini
Itu untuk melakukan pengecekan terhadap hasil tulisan. Biasanya sebuah tulisan baru akan terlihat tidak sempurna bila dibaca untuk kedua kalinya. Pada dasarnya, tulisan yang dihasilkan oleh seorang public relation itu berupa berita. Jadi, seorang public relation dalam sebuah perusahaan harus mengetahui bagian-bagian atau susunan-susunan yang harus ada dalam sebuah berita. Susunan-susunan yang ada dalam berita meliputi headline, deadline, dan lead. Headline dapat disebut juga dengan anak judul. Kegunaan dari headline ini adalah untuk menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang disajikan dan menonjolkan satu berita dengan teknik grafika. Kemudian yang kedua, deadline. Deadline ini merupakan isi pokok yang harus tercantum pada berita. Deadline ini mencakup atas nama media massa, tempat kejadian, dan tanggal kejadian. Fungsi dari deadline ini yaitu untuk menunjukkan inisial media dan tempat kejadian. Lalu yang terakhir adalah lead. Dapat dikatakan bahwa lead ini merupakan unsur yang terpenting yang harus ada dalam sebuah berita. Lead ini biasa juga disebut dengan teras berita. Kemudian lead ini diletakkan pada paragraf pertama sebuah berita. Lead ini dikatakan penting karena sebuah berita layak dibaca atau tidak terletak pada lead ini. Kemudian hasil tulisan seolah public relation writing meliputi press release, kemudian newsletter, naskah pidato, magazine, buletin, dan masih banyak lagi. Jadi, dalam sebuah perusahaan, public relation writing adalah unsur yang terpenting dan harus ada dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.